Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Agung Prayogo. Nama saya Ridho Alijriya. Nama saya Nanda Arifia. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan tentang perilaku konsumen. Kenapa sih harus mempelajari teori perilaku konsumen? Karena bagi seorang usahawan ataupun wirausaha itu sangat dipentingkan, karena seorang usahawan atau wirausaha harus memandang peluang terhadap sebuah usaha tersebut. Nah, seperti tahu keinginan konsumen, dan juga kita mempelajarinya agar untuk memberi penjelasan perilaku konsumen dalam menentukan permintaan sehingga konsumen mencapai daya guna maksimum dalam artian kepuasan. Dan di dalam mempelajari perilaku konsumen itu dapat dilakukan dengan pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal sering juga disebut dengan pendekatan marginal utility, nilai guna marginal. Yang pada dasarnya marginal merupakan jumlah, ya. Kalau kita artikan jumlah ataupun efek. Terus biasanya pendekatan kardinal ini beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam sejumlah mengkonsumsi barang ataupun jasa itu dapat diukur dengan angka-angka kardinal, seperti misalnya 1, 2, 3, 20, 30 dan seterusnya. Selanjutnya ada namanya asumsi pendekatan kardinal. Asumsi pendekatan kardinal, sebelum kita mengetahuinya harus kita ketahui apa itu asumsi. Asumsi merupakan sebuah dugaan ataupun prasangka. Biasanya asumsi ini belum dikatakan benar, hanya karena masih dari secara individual itu berprasangka bahwa asumsinya seperti ini. Di sini membahas tentang asumsi pendekatan kardinal. Yang pertama yang dapat terjadi ketika secara rationality, yaitu dalam secara rasional, yaitu konsumen secara rasional berusaha mencapai kepuasan maksimum dengan menggunakan pendekatan tertentu. Secara akal sehat, seorang akan lebih memilih barang yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dengan pendapatan yang dimilikinya. Dalam artian seperti ini, secara rasional semua orang pengennya itu dapatnya lebih dari apa yang dia keluarkan. Nah, seperti itu secara rasional. Yang kedua ada namanya cardinal utility, yaitu kepuasan konsumen dalam mengonsumsi barang dapat dinyatakan dalam angka kardinal ataupun numerik atau number ya, angka. Selanjutnya ada constant marginal utility of money. Jika utility dari uang dapat diukur dengan angka, maka dapat pula ditentukan kapan seorang membeli barang, yaitu setiap rupiah yang dibelikan atas barang tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan utility dari setiap rupiah uang tersebut. Yang keempat ada diminishing of marginal utility, yaitu kemampuan suatu barang untuk memberikan kepuasan. Yang nomor 4 ini yaitu kemampuan barang untuk memberikan suatu kepuasan. Jadi walaupun harganya mahal, jika itu sebuah hobi, bagi seorang yang hobi hal-hal tersebut, maka itu tidak dikatakan mahal karena dia telah mencapai kepuasan. Dan oleh sebab itu berkemungkinan pendekatan kardinal ataupun asumsi pendekatan kardinal dapat terjadi dengan 4 hal tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu pendekatan ordinal. Perlu teman-teman ketahui, teori ordinal itu beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang tidak dapat diukur dengan angka-angka atau numerik, tetapi bisa diperbandingkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Nah, yang selanjutnya adalah asumsi dasar teori ordinal. Yang pertama adalah rationality, yaitu konsumen berusaha mencapai kepuasan maksimal dengan menggunakan pendapatan tertentu pada harga yang berlaku di pasar. Yang ketiga yaitu mengurangi tingkat substitusi marginal. Untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, kemampuan satu barang untuk menggantikan pengurangan barang yang lainnya akan mengalami penurunan. Yang keempat yaitu pengambil harga. Seorang konsumen dianggap sebagai pengambil atau pengikut harga di pasar karena ia menerima harga-harga pasar sebagaimana ditentukan dan menyesuaikan perilakunya dengan biaya-biaya dan anggaran tertentu. Nah, yang terakhir yaitu transitivitas preferensi dan preferensi sempurna. Bahwa jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C, dan asumsi bahwa seorang mampu menyatakan secara sempurna nama di antara dua pilihan yang tersedia yang lebih disukai. Materi berikutnya sifat-sifat kurva indiferen.
kurva indiferen bergerak dari kiri ke atas ke kanan bawah, artinya kemiringan kurva tersebut negatif. Jika suatu jenis barang ditambah, maka jenis suatu barang yang lain harus dikurangi untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Yang kedua, cembung ke arah origin. Yang ketiga, tidak saling memotong. Yang keempat, yang di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Berikutnya, perilaku konsumen dengan pendekatan indiferen curve dengan anggapan bahwa yang pertama, konsumen mempunyai pola preferensi akan barang konsumen misal X dan Y. Yang kedua, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.